Salah satu hal yang buat saya beruntung adalah orang tua saya dan istri juga memberikan support yang lebih. Salah satunya hal kecil yang bisa membuat kami bisa berlari sejauh ini adalah orang tua ini kadang, Mas Tony ini ada pesanan 5 box, Mas Tony ini ada pesanan 10 box. Kita yang tadinya jualannya sepi, kita jadi semangat gitu kan Mas. Ternyata setelah tahu kita kesini, ibu atau ayah saya gitu, ternyata itu yang beli mereka yang jual. Ke teman-teman dikasihkan, seolah-olah nih loh teman-temanku beli nih loh Mas, Mbak, singkongmu enak loh. Ternyata itu uangnya bapak ibu sendiri, biar kita tetap bisa berputar, biar anaknya semangat gitu. Ya mau nggak mau orang tua dulu anaknya lihat anaknya yang tadinya berseragam jadi jualan kan pasti juga nggak tiga, mereka tetap support pasti ya Mas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Tony Anandya Wicaksono dan ini adalah sahabat hidup saya gitu. Namanya Cita Mahanti Sita Resmi. Kita dari kota Salatiga, salah satu kota terkecil di Jawa Tengah. Saat ini kami berdua menggeluti usaha yaitu singkong keju Argo Telo. Argo itu artinya gunung, Telo itu singkong. Kita berharap bahwa dari usaha singkong ini kita bisa memberikan manfaat layaknya gunung memberikan manfaat ke penghuni yang ada di dalamnya. Bermulai ketika saya masih SMA, memang dari SMA sudah senang berwirausaha ya, dulu mulai jualan kaos ke teman-teman segala macam, hingga kuliah juga udah mulai jualan makanan. Ketika selesai kuliah mulai kerja di perusahaan telekomunikasi, mulai dari awal tukang panjat pasang spanduk kali ya, pasang iklan gitu kan, sampai akhirnya di jabatan terakhir sebagai marketing regional manager kayak gitu. Saat itu ya Bi ya, godaan muncul tuh. Zaman itu muncul caleg Mas. Nah, mulai masuk ke dunia politik ya Bi ya. Jadi sebelum caleg itu juga kita udah punya beberapa usaha sih Mas. Jadi kayak outbound, IO, pemasangan reklame segala macam. Kita udah punya usaha, tapi usaha ini dibangunnya dengan hasil riba. Karena memang saat itu ilmu kami belum nyampe ya. Kita belum ada ilmu ke sana. Ya, semua usahanya kita semua usaha ya. Jadi tentunya di dunia politik ini modalnya cukup besar gitu kan. Ketika di dunia politik dan saya gagal, akhirnya timbullah hutang yang nominalnya ratusan juta rupiah. Jadi kantor, jadi saat itu saya memang masih bekerja. Terus dia bilang, udah deh gak usah kerja aja deh, kamu bantuin aku nih ngurusin usaha gitu. Cuman ada nih kita nurunin dari bank sekian gitu. Pikirnya kan oke, nanti akan kembali dalam jangka waktu sekian. Logisnya begitu, ketika dia nyalek dan usaha ini berjalan dengan tanda kutip tadi, ketika calegnya ibaratnya blek, tambah deh 3 usaha ini benar-benar diluluh lantahkan semuanya, habis ya Bi ya. Dan titik terendahnya kami berdua, saya harus lahiran. Ketika saat lahiran itulah kami merasa benar-benar yang saya udah bilang ke dia, anak pas nikah Mas, Allah langsung ngasih kami, pas nikah itu langsung dikasih ngomongan, cuman ya entah ada apa dengan kami, dengan saat itu ya Bi, tiba-tiba baby saya kehilangan denyut jantung. Padahal sudah di usia 8 bulan di dalam perut. Ya, itu benar-benar yang bikin kami depresi banget. Tapi belum berpikir kenapa sih ini gitu. Cuman ya udah deh, belajar ikhlas. Kemudian beberapa bulan akhirnya saya hamil lagi. Nah, itulah ketika saat dia nyalek. Nah, saya bilang, kalau Abi nanti begitu, konsekuensinya tahu kan ya gitu. Ya, tapi aku minta tabungan yang untuk kelahiran anak kita jangan dipakai sama sekali.
karena dokter sudah bilang harus sesar dari awal karena jaraknya tidak terlalu jauh dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan memang harus dikeluarkan dengan sesar. Alhamdulillah anak kami yang kedua lahir prematur, beratnya hanya 1 kilo. Saya hari itu harus keluar dari rumah sakit. Saya nungguin dia tuh mas, kok nggak muncul-muncul sih? Kan aku baru pengen pulang gitu. Aku juga pengen ketemu anakku. Qadarullah saat itu dia harus dirawat karena prematur di rumah sakit yang berbeda. Saya nggak tahu dia di mana gitu. Terus ketika bapak saya datang, loh kok belum pulang dok? Iya pak, nunggu mas Tony. Lah mas Tony kemana? Nggak tahu. Saya udah bad feel gitu. Ngumpet nggak ketemu saya. Dia di musola rumah sakit, sholat duha. Ya gimana caranya biar bisa keluar kali mas ya? Saat itu uangnya dia cuma tinggal 2.000 loh mas. Jadi yang benar-benar nggak punya duit. 2.000 rupiah di dompet, ATM kosong. Yang tabungan yang saya bilang jangan dipakai, ternyata sudah dia pakai. Terus ya udah Ya, dan biasanya kan ada support dari kantor segala macam, tapi saat itu enggak ya. Jadi benar-benar jam 8 pagi sampai jam 11 siang saya cuman diem aja di musola gitu kan. Maha besar Allah, ada rezeki, maksudnya bapak tua datang tiba-tiba juga. Mungkin bapak tahu kali ya, nih bocah 2 kenapa nih nggak keluar-keluar. Akhirnya bapak tuh pergi bentar ya gitu. Tiba-tiba bapak ke admin, terus pulang yuk gitu. Pak bentar pak, administrasi belum selesai. Bapak bilang, alhamdulillah rezekinya cucunya bapak. Kayu bapak yang di kebun itu udah lama banget loh mas, nggak laku-laku. Hari itu laku. Dan lakunya, Masya Allahnya, nominalnya sama seperti yang dibutuhkan. Ya saya itulah Masya Allah banget ya. Itu baru saya. Anak saya masih di rumah sakit nih. Selama seminggu dia harus perawatan segala macam karena beratnya dia 1 kilo. Lagi-lagi ya kita berdoa sama Allah, Bapak yang menyelesaikan dengan jahat banget ya. Ya Allah yang menyelesaikan lah ya, fasilah. Fasilahnya lewat Bapak sih saat itu. Kami nggak punya duit mas. Yang penting dia dulu keluar lah mas waktu itu. Saya nggak inget kalau anak sekitar berapa ya, 4 sampai 5, kalau yang dia 17. Karena kondisinya istri udah pernah operasi usus buntu, sesar, terus 3 bulan berikutnya sesar hamil lagi gitu kan. Jadi butuh penanganan khusus. Jadi waktu itu saya bener-bener waktu mau masukin istri ke rumah sakit itu posisi saya udah nggak punya duit, udah gelap mata karena udah habis kalah calekan pasti mas. Tapi saya pasti kasih yang terbaik buat istri gitu kan. Ya pasti kalau di politik ya mas ya, politik nembaki calon pemilih itu loh mas. Ternyata masih kurang perhitungan kita. Oh secara perhitungan kita masih kurang 500 suara, butuhnya duit sekian. Ya udah pakai duit yang ini dulu, dan duit tabungan buat baby dulu. Dan nanti dapatnya dari mana? Udah nanti kita cari teman-teman, cariin dari event aja, dari IO gitu kan, dari IO. Ya IO-nya tanggalnya berapa? Nanti adalah bulan-bulan depan ada event lagi. Ternyata eventnya juga meleset juga gitu kan. 2015 saya memutuskan untuk pindah ke tempat kerja yang lain. Tempat kerja di mana dia menawarkan gaji lebih dengan perhitungan bahwa oh dengan gaji yang ditawarkan perusahaan baru ini berarti saya bisa nutup utang. Setelah 9 bulan saya bekerja di perusahaan ini, hutang yang secara perhitungan seharusnya berkurang itu malah stuck. Karena perusahaan di mana saya tempat bekerja ini adalah perusahaan yang syubhat lah ya. Jadi saya bekerja di perusahaan rokok gitu kan. Jadi ketika habis lahiran si kakak pertama itu, saya pastikan ke dia, masih ada beban apa lagi nih sayang. Saya hitung-hitung mas, oh oke, untuk cicilan sekian, untuk kebutuhan sekian, mobil juga dari kantor. Maksudnya kalau hitungan kami masih masuk lah ya. Ternyata dia tuh menyimpan hal yang nggak pernah dia ceritakan ke istri. Mungkin suami-suami lain juga begitu ya. Jadi pengennya suami pulang, hai aku baik-baik saja loh. Ternyata memang di kantornya ini pressure-nya tinggi banget. Dan dia kalau pulang mas di Semarang saat itu kantornya, dia berangkat jam 5 pagi sebelum anak kami bangun, pulang sudah jam 10 malam. Ya istri mana sih ya yang nggak ngeluh gitu. Dia bilang, ya udah aku baik-baik saja dan kamu ngerengek selayaknya perempuan lah ya. Ternyata berbulan-bulan dia nahan sendiri. Endingnya adalah ketika saya tanya, loh kenapa? Ya tadi dia bilang, udah sampai yang titik yang, ya udah deh selesaiin gitu. Bisa nggak kita berdua selesaikan ini bareng? Mungkin ada yang salah dengan jalan kita mencari rezeki selama ini. Yuk kita benerin bareng-bareng yuk. Tapi dia bilang, kayaknya aku udah nggak bisa bertahan di kantor ini. Kayaknya memang iya nih, ada something yang harus diperbaiki. Terus akhirnya dia bilang saat itu,
aku resign ya gitu. Resign? Hah, jangan dulu deh, aku lagi hamil anak kedua nih. Kok darurat? Tiga ya berarti ya. Dikasihnya tuh cepet gitu. Tahanin dulu ya sampai anak kita lahir, karena nanti kantor akan cover semuanya. Kita benar-benar gak ada tabungan yang pas loh. Dan aku harus sesar gitu. Ya, Hajuk ngelah nafas, berapa bulan lagi ya gitu. Terus akhirnya ya udah deh ditahan-tahanin sampai akhirnya saat anak kedua saya lahir, dia bikin surat resign. Sebenarnya sudah banyak mulai teman-teman, saudara-saudara yang udah mulai ngaji gitu, udah mulai memperingatkan sebetulnya, Mas Tony, ini pekerjaan yang tempatmu ini syubhat. Ayolah hijrah, ayolah pindah ke tempat kerja, atau ayolah usaha lagi, misalnya kayak gitu. Tapi masih ragu juga, karena saya juga minim ilmu pasti Mas. Sampai ada salah satu kejadian bahwa saat itu saya benar-benar udah gak punya duit. Saya harus pulang ke Salatiga, maghrib lah, waktu itu puasa Ramadan. Yang saya bawa cuman air mineral di motor. Dan ketika di jalan, air mineralnya jatuh. Sampai saya tuh kayak dedek ya. Ya Allah, kayak gini ya, cuma air mineral 1000 perak aja. Allah nggak ridho terhadap air mineral ini gitu kan. Udah di satu titik itu aku harus resign gitu kan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ridho Mahesa. Dan berita kali ini datang dari seorang pemuda yang ditemukan sudah 7 hari termenung dengan mata hitam pekat karena kewalahan ngurusin bisnis online-nya sendiri. Mulai dari fotoin produknya sendiri buat promosi, cari-cari barang jualan terbaru, ngecekin stok barang satu-satu, semua diurusin sendiri. Kini dia dikabarkan masih dalam posisi yang sama, termenung di halaman rumahnya. Lebih gampang dan murah, ngejalanin bisnis dengan Ninja Express Seller Booster. Tim Ninja Express akan siap membantu di tiap tahapan usahamu. Kamu bisa fokus di usaha, kita bantu permodalannya, cari bahan bakunya, pergudangan, dan distribusi, juga promosinya. Cek info lengkapnya dan buruan daftar sekarang. Wah, menarik banget pemirsa. Saya juga mau daftar. Ya pasti mulai dari hutang nggak selesai, terus debt collector telepon terus, debt collector teror keluarga, bukan hanya istri saya tapi bapak ibu saya juga kena teror, mertua juga kena teror, adik-adik saya kena teror juga. Belum lagi tekanan di perusahaan, kantor yang luar biasa juga. Jadi udah kayak hopeless banget kali Mas ya. Dan saat itu yang benar-benar saya takutkan dari para debt collector ini adalah tadinya kerja nih Semarang. Saking saya takutnya Mas, saya di rumah sama anak saya yang masih hamil. Terus telepon kan mulai masuk tuh, nagih utang segala macam. Saya mulai ngeri kan. Ada yang totok-totok rumah saat itu suatu sore gitu. Aduh ya Allah, ini mau ngapain lagi ini orang, aku nggak punya duit, Mas Tony nggak punya duit, anak masih kecil gitu. Terus anak saya tuh nangis, sampai saya beket mulutnya. Orang yang di luar tuh nggak dengar, kalau ada orang di rumah itu yang benar-benar saya, ini ada apa sih sebenarnya, ada yang salah dengan kita apa sih? Kita ke dia, ternyata dia bawa pressure juga dari kantor. Setelah itu saya bilang ke istri, yang aku mau resign. Loh, kalau resign ngapain gitu kan? Dia masih berharapnya masih tetap kerja kantoran dulu lah ya gitu kan Mas. Kerja, kita mau usaha gitu kan. Usaha apa gitu kan? Saya bilang di kampung kita punya potensi, tapi belum banyak yang terlalu membangunnya, meliriknya, yaitu olahan singkong. Dia bilang, Abi aja nggak pernah masak, masa mau masak gitu, udah bismillah gitu kan. Udah tawakal aja lah, kita nyoba bismillah usaha singkong. Nah, mulai dari situ di bulan November 2016 saya resmi resign, lalu mulai jualan singkong keliling. Ketika Abi sudah mulai memutuskan, oke usaha, saya tantang ke dia. Yang namanya perempuan maunya yang aman-aman aja gitu. Kita bikin perjanjian. Kalau sampai 3 bulan nanti Abi gak bisa bertahan di pilihan usahamu yang sekarang, berarti kamu harus balik kantor. Oke, dia bilang gitu. Akhirnya dia belajar dari YouTube, trial error ya Bia. Saat itu
Saya sedih lihat dia yang tadinya pegangnya laptop gitu. Kalau malam dia harus ngupas singkong, tidurnya larut. Subuh itu dia harus bangunin saya. Dia masak subuh bangunin saya. Adik-adik, singkongnya udah mateng. Giliranmu nih, aku tidur genti ya. Kamu yang packing genti nih. Oke deh, gitu. Lihat dia yang tadinya bener-bener mobilan, bersih, wangi gitu. Pagi dia harus doain ya, aku mau ke pasar dulu nih, mau jualan dulu ke kantor-kantor kayak gitu. Bawa keranjang Mas di belakangnya, motor yang udah butut banget ya. Kalau di starter tuh udah yang zzzz, kayak gitu. Lihatnya tuh sedih, tapi saya melihat ada semangat baru di dia. Itu yang juga jadi semangat untuk saya akhirnya. Jadi modal saya itu 50.000 buat 5 kilo singkong, 15.000 buat beli minyak sama bumbu. Dan itu bisa jadi waktu itu sekitar 10 pack singkong. Jualan 10 pack singkong, seminggu nggak kejual. Jadi saya masukin freezer, kulkas, loh kok masih ada lagi ya, masih ada lagi gitu kan. Dan semua peralatan kami pinjam, mulai dari kompor, itu juga dari saudara, sampai akhirnya alhamdulillah saat ini kita satu hari bisa 1 sampai 1,5 ton singkong. Pertama kali 5 kilo singkong, kita selain buat frozen, kita juga bikin yang mateng Mas. Jadi yang mateng ini kita wadah mika, dikasih tabur keju sama coklat kayak gitu kan. Itu yang kita kelilingkan ke sekolah-sekolah, ke kantor, segala macam. Kalau pagi kita titip-titipkan dulu ke pasar pagi. Jadi jualan sayur ke pasar pagi kita titipkan. Saya jadi itu bangun jam 1 pagi, sudah harus masak, harus goreng. Karena target saya subuh dia sudah harus selesai. Karena setelah itu harus di-packing sama istri saya. Ketika hari Sabtu Ahad atau weekend atau hari libur, biasanya di beberapa titik di Salatiga itu banyak bis pariwisata. Nah itu adalah kesempatan saya untuk jualan ngasong, naik ke bis, bawa singkong, segala macam. Salah satu hal yang buat saya beruntung adalah orang tua saya dan istri juga memberikan support yang lebih. Salah satunya hal kecil yang bisa membuat kami bisa berlari sejauh ini adalah orang tua ini kadang, Mas Tony ini ada pesanan 5 box, Mas Tony ini ada pesanan 10 box. Kita yang tadinya jualannya sepi, kita jadi semangat gitu kan Mas. Ternyata setelah tahu kita kesini, ibu atau ayah saya gitu, ternyata itu yang beli mereka yang jual. Ke teman-temannya dikasihkan, seolah-olah nih loh teman-temanku beli nih loh Mas, Mbak, singkongmu enak loh. Ternyata itu uangnya bapak ibu sendiri, biar kita tetap bisa berputar, biar anaknya semangat gitu. Dan orang tua kami cukup hebat ternyata, ketika 2 anaknya sarjana dan di sekolah yang tinggi-tinggi, sekarang jualan ngasong, singkong, mereka nggak pernah yang malu atau gimana. Mereka malah yang, ayo Mas, temannya bapak pesen loh 10 box, dibikin ya Mas ya. Ternyata setelah kesini tahu bapak yang beli gitu. Ya mungkin akan ada hal yang saya rindukan adalah ketika mungkin masak bersama dengan istri, masak bersama dengan bapak, dengan ibu gitu kan, nanti masak singkong. Akhirnya kan ya mau nggak mau orang tua dulu anaknya lihat anaknya yang tadinya berseragam jadi jualan kan pasti juga nggak tiga, mereka tetap support pasti ya Mas ya. Mei 2017 ada salah satu kerabat dari istri yang kita ketemu aja belum tentu setahun sekali. Ya datang, ya kasih. Lihat Mas Tony lagi ngupas singkong. Gimana usahanya? Lancar Om, alhamdulillah. Mas, nggak punya outlet ya Mas ya? Enggak Om, masih keliling. Kalau bikin outlet gimana? Wah Om, masih jauh modalnya Om. Mau saya pinjemin dana nggak? Ah Om, bercanda aja, mana bisa Dik Tony ngembaliin gitu. Udah Mas, berapa? Sebut aja, kalian boleh kembalikan kapanpun kalian mampu. Allahu Akbar, ini pertolongan Allah kayak gitu. Akhirnya kita bikin outlet sendiri ya, walaupun waktu itu masih yang ngupas sendiri, ngolah sendiri, jaga sendiri, dihitung sendiri semuanya. Walaupun masih keliling juga, jadi kalau pas saya keliling, istri masih yang jaga outlet. Mulai dari situlah pelan-pelan tahun 2018 akhirnya kami dapat PO
salah satu perusahaan besar di Indonesia juga untuk pengadaan singkong gitu. Jadi untuk makan Ramadan karyawannya. Nah dari situ kami memberanikan diri untuk menambah jumlah karyawan mulai dari situ. Jadi Argotelo berprogres di tahun 2018 mulai melirik pasar online. Karena kami melihat pasar offline kok begini-begini aja. Hanya online marketing yang kami lirik dan ternyata hasilnya lebih stabil. Teman-teman di Indonesia jangan khawatir kalau misalnya pengiriman dari Salatiga menuju ke kota kalian bisa menggunakan salah satunya Ninja Express. Nanti produknya diambil dari Salatiga, lalu diantar ke tempat kalian dan jangan khawatir, gudangnya ada di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu, Ninja Express juga menawarkan kreatif video atau kreatif foto produk buat kalian semua dan secara gratis. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa lebih dikenal ke reseller segala macam? Nah, salah satunya hal yang pertama kita kuatkan tentang digital marketing kita, mulai dari Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya. Kita punya saat ini juga kita merambah ke TikTok juga sih, Mas. 4 akun ini yang kita lebih banyak kita boost. Semakin kita boost, semakin banyak teman-teman pecinta singkong Argotelo lovers gitu yang di luar kota jadi tahu oh ini yang namanya singkong lagi viral atau pengen singkong keju Argotelo, oh sini kontaknya, misalnya kayak gitu salah satunya. Yang kedua, kita kasih harga ke agen dari reseller, pastinya kita kasih kayak penawaran berbeda mulai dari sistem PO, sistem pembayaran, harganya tawarkan dengan harga yang berbeda juga. Nah yang ketiga adalah salah satu case-nya mungkin di pasar terbesar kita salah satunya di Jabodetabek dan Jawa Timur. Nah ketika kita bermain di Jawa Timur, yang kita lakukan adalah ya banyak-banyak silaturahmi. Yang banyak bisa prospek terhadap singkong keju mana aja sih. Nah itu yang lebih banyak kita coba untuk kontak-kontak ke mereka kayak gitu. Nah cukup unik ketika kita pandemi. Banyak sekali karyawan swasta yang WFH atau dirumahkan. Sebagian besar adalah ibu-ibu. Kita ajarkan mereka untuk, yuk gimana sih kalau misal kita jualan singkong keju. Awalnya mereka cuma punya fridge kulkas di rumah kan Mas, cuma muat 10-20 pack, tetap kita layanin. Iya cuma yang atas, kita layanin mereka. Sampai ke sini ketika mereka akhirnya mungkin dirumahkan atau mungkin sudah tidak bekerja lagi, usaha singkong keju yang kita rintis bersama-sama jadi lebih berkembang. Yang tadinya mereka cuma punya kulkas, akhirnya mereka punya freezer. Yang tadinya mereka punya freezer, ada beberapa yang akhirnya mereka punya outlet sebagai cabang atau resellernya Argotelo. Ini agak sedikit unik ya di tempat kita. Ketika awal pandemi itu omset kami malah naik, benar-benar naik banget. Karena saat itu mungkin orang masih nyaman, WFH di rumah, mereka butuh cemilan saat itu. Jadi pengiriman bisa luar biasa ya di saat awal pandemi. Jadi masih oke lah ya. Baru nih di tahun kedua kerasa banget Mas. Ketika karyawan, Pak, kok singkong stoknya masih banyak ya Pak ya? Iya ya Bude, doain ya, bantu doain ya Pak De, Bude gitu. Akhirnya kami munculkan ide untuk wisata edukasi Kampung Telo Argotelo. Awalnya hanya saya dan Mas Tony yang berperan sebagai guide. Ilmu tentang guiding juga nggak maksimal banget saat itu ya. Ya udah. Autodidak lah ya. Autodidak ya saat itu. Hanya beride, oke, orang kesini ke Argotelo akan menyaksikan kegiatan di kebun, diajak ke kebun, bener-bener yang keliling Salatiga, nanti pulang makan singkong, seperti itu. Awalnya ya Bi, bahkan saat itu permintaan satu keluarga Mas, isinya hanya 6 orang, 8 orang, bisa atau enggak Mas? Bisa. Saking kami pengen, yaudah ayo gitu, biar karyawan juga ikut bergerak gitu ya Bi. Iya betul, jadi yang penting itu karyawan bergerak, walaupun itu kita nggak melihat bahwa itu adalah profit oriented activity gitu, enggak. Tapi yang penting bukan hanya saja karyawan yang bergerak dengan wisata edukasi ini, tapi kita juga menggandeng UMKM sekitar untuk penyediaan lunchnya, kita menggandeng
ya pegiat budayawan ada di sana, yang tadi ketika pandemi budayawan ini mereka benar-benar vakum, nggak ada kegiatan. Dengan ada kami di sini kita bisa kerja bareng, kita bisa hidup bareng. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa sekitar Mas, yang tadinya mereka mungkin boleh dibilang ngandalin uang sakunya dari orang tua, mungkin juga ketika pandemi juga telat juga. Wisata edukasi minimal mereka bisa yuk kita ada makan bareng, pulang dapat uang saku. Nah dari situ mulai berproses sampai saat ini. Bahkan alhamdulillahnya dapat pengakuan juga dari Kementerian Pariwisata, dari Pak Sandiaga Uno juga pernah rawuh kesini juga gitu kan. Kami bukan pelopor di kampung, tapi kami jadi something unik di kampung. Ketika orang tanya, kampung singkong? Oke, belanja singkong. Wisatanya di mana? Argo Telo. Itu yang kami kejar uniknya. Dan ketika Pak Sandiaga Uno datang ke Salatiga, beliau cukup memberikan aplaus untuk wisata edukasi yang kami kelola saat ini. Dan Masya Allah, sampai saat ini tamu mulai datang kayak gitu. Warga kampung juga yang ketika mereka bilang, Mbak, makasih ya Mbak ya, jusnya udah dilarisin. Makasih ya Mbak ya, gendar pecelnya udah diajak gabung. Itu hal yang Masya Allah, rasanya berkah begini ya. Jadi begini, 2018 kami mulai online marketing, 2019 mulai settle nih Mas, tapi pandemi menghantam. Alhamdulillahnya ya Bi ya, ketika 2019 itu sudah mulai oke, mimpi mulai muncul, termasuk salah satu edukasi tadi, tapi belum terwujud di awal-awal tahun 2019. Saat itu mimpi kami hanya satu, yang nanti kalau kita sudah tabungannya cukup, mumpung kita masih muda, yuk kita nabung yuk, kita umroh yuk. Itulah yang yuk bismillah. Jadi kami setiap pagi, kami punya beberapa kotak yang setiap pagi akan kami isi. Jadi kalau pagi ada kotak sodako, ada kotak untuk umroh, ada kotak untuk anak. Nah yang umroh ini yang bener-bener di 2019 ini kayak mukjizat banget. Yang 30.000 ya buat umroh per hari. Jadi tahun ya Bi, alhamdulillahnya dari itu kami bisa berangkat umroh berdua. Benar-benar di sana merasakan Masya Allah, keberkahan ya. Kayak gini ternyata mukjizatnya Allah tuh kalau kita sayang sama Allah, ya Allah akan sayang banget nih sama kita. Bahkan kayaknya yang nggak mungkin dari 30.000 tiap kota bisa terlaksana di 2019. Nah sampai akhirnya saat ini kami punya, tadi bisnis utama kami adalah singkong keju Argo Telo dan 23 olahan singkong lainnya. Kemudian yang bikin kami unik saat ini adalah wisata edukasi Argo Telo. Selain itu kita juga lebih banyak mengembangkan pasar, mulai dari yang tadinya kita fokusnya hanya di Pulau Jawa, kita mencoba untuk merambah ke Bali, ke Papua dan Sumatera. Jadi bagaimana caranya kita mencari ekspedisi yang bisa nyampe ke sana. Kita mencoba seluas-luasnya pasar yang kita coba. Mulai dari membangun dapur yang harapannya bisa standar untuk ekspor. Salah satu mimpi kami sih sebetulnya ya, singkong menjadi salah satu cemilan olahan yang bisa disajikan di tanah Mekah atau Madinah kayak gitu. Amin. Semoga. Prosesnya sudah, tapi tahapnya kita masih tahap nol banget karena kita harus memulai dari awal dapurnya. Kita baru sekedar ngobrol-ngobrol lah yang ya, masih sekedar ngobrol-ngobrol. Tapi kalau proses lebih lanjutnya butuh waktu 2 tahun paling enggak. Jadi kami berdua Mas, menamai kontak kami, sama-sama menamai kontak kami dari awal nikah dengan sahabat hidup. Karena tadi kayak Mas bilang, kayaknya kompak banget ya, kayaknya klik banget ya. Beberapa orang yang melihat kami berdua berproses seperti ini, apalagi kalau udah nge-MC ya Bi, banyak banget tamu yang bilang, loh Mbak, kok bisa sih seklik itu nih sama suaminya kerja bareng kayak gitu, nyenengin banget liatnya. Karena memang kami beranjak dari sahabat sejak SMP. Sahabat bener-bener yang sahabat banget. Udah klik aja ya Bi ya, dari pertama ketemu udah klik, kemudian SMA kami pisah tapi tetap masih komunikasi terus, kuliah kami juga pisah tapi tetap komunikasi berlanjut sampai akhirnya ketika kami sudah lulus kuliah sama-sama bekerja, kami ketemu saat itu. Kita udah lama nggak ketemu nih ceritanya Mas, udah tahun-tahun nggak ketemu. Saat itu ketemunya di jalan, dia teriak naik motor, saya naik motor, dia Cita gitu, Mas Tony. Jadi di Jogja kita ketemu, saya lagi lewat, dia lagi nyebrang, jadi udah bener-bener nggak nyangka. Iya nggak nyangka, tapi kami udah di posisi yang sama-sama bekerja dan sudah lelah dengan segala urusan percintaan.
Ya udah akhirnya kami saat itu SMS ya, nanti malam ada waktu nggak ketemu gitu. Oke, kita ketemu. Dia sudah kerja di perusahaannya tadi, saya sudah bekerja juga, sudah mengajar saat itu. Kemudian kami cerita, sharing-sharing, lama nggak ketemu segala macam. Terus dia bilang, kalau kita nikah gimana? Hah? Gitu. Ya udah, aku juga mau. Akhirnya sudah berapa hari, bener Mas, dia dengan sok-sokan datang ketemu bapak, bilang, Bapak, Mas Tony lama nggak kelihatan, kan emang sahabat ya Mas ya. Iya Bapak kalau boleh Dek Tony mau serius nih sama Dek Cita. Bapaknya malah yang Masya Allah gitu. Kalian tuh udah temenan lama banget gitu. Akhirnya nikah gitu. Ya udah sama Bapak akhirnya ya udah Bapak juga sudah suka sama dia. Sudah suka dari zaman dulu kan Mas. Jeda sebulan kami persiapan nikah. Nah, Masya Allah, jalannya Allah manis banget ya Bi ya, dipertemukan di saat terbaik. Dan juga cowokmu marah-marah ke saya, ke aku ya. Ini udah punya cowok Mas, aku tapi nggak ngajak-ngajakin nikah. Kalau saya cenderung gini Mas, saya adalah orang yang kalau saya fokus, saya nggak akan tengok kanan kiri kan. Padahal dia senengnya ngomong terus gitu, ngomong terus. Jadi kayak ya saling melengkapi. Padahal saya orangnya ya kalau pas saya pengen diem, saya akan diem. Tapi ketika saya harus di suatu pekerjaan yang butuh saya ngomong, saya akan ngomong terus kayak gitu. Nah salah satunya adalah ketika dia cheerful banget, jadi bisa membangun mood banget buat saya. Jadi ketika saya di posisi down pun, di posisi stressful pun, dia mencoba untuk bisa membangun mood saya juga. Lebih banyak dia sebetulnya kalau dia manja, sedangkan saya sebenarnya nggak pengen cewek manja gitu kan. Tapi kalau dia nggak manja pun saya akan kehilangan gitu kan. Jadi kalau dia nggak manja, kok aneh ya, jangan-jangan marah nih gitu kan. Nah, kayak gitu sih Mas. Jadi ketika saya di luar kota dan dia adalah salah satu alasan saya untuk selalu pengen cepat pulang gitu. Kalau saya tentang Mas Tony, itu galak loh Mas. Tuhan Allah itu memang menjodohkan orang tepat gitu. Ketika dia yang udah, adek, sayang senyum dulu dong. Kalau nggak senyum, nanti sepetua lo. Nah, saya yang selalu bawa apa ya, cheers ke dia. Jadi dia yang orangnya yang fokus banget, yang apa sih? Jangan ngomong dulu, senyum dulu dong, nanti gantengnya hilang lo. Nah, saya lebih yang godain dia aja, kayak gitu. Terus ketika Mas Tony di saat stres terberatnya dia, saya membentengi diri saya sendiri. Aku harus tetap kelihatan senyum di depan dia, biar dia tetap senyum untuk saya. Itu sih Mas. Keberkahan dimulai dengan kata alhamdulillah buat kami. Terima kasih buat pasangan dan sahabat hidup saya. Terima kasih buat kedua orang tua saya, mertua, untuk keluarga besar yang adik-adik saya juga yang benar-benar kasih support system untuk saya secara pribadi ataupun Argotelo yang bisa sampai tumbuh sampai ke detik ini juga. Terima kasih buat Kota Salatiga yang benar-benar luar biasa sampai saat ini. Ketika kita bisa menikmati prosesnya sampai ke detik ini, nggak ada lebih kata yang selain bersyukur ya. Tapi PR kita sebagai manusia, saya secara pribadi ketika terlenakan dengan dunia, kadang seringkali masih menganggap enteng sesuatu hal yang harus lebih kita kejar, yaitu akhirat. Ya buat pembelajaran buat kita semua ketika kita diuji dengan kemudahan ataupun diuji dengan kesusahan, sebuah kewajiban adalah kita harus kembalinya ke Allah. Itu aja sih Mas. Saya Cita Mahanti Sita Resmi, sahabat hidup dari Tony Anandia Wicaksono, kami dari Argotelo Singkong Keju Salatiga. Semoga menginspirasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.